Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman semua kita membahas mengenai sujud ya. Sujudku bukti taatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan mengenai sujud, teman-teman semua, sujud ini kan sebagai bentuk pasrah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersujud sebenarnya ini adalah posisi yang dinilai paling ideal dalam menunjukkan atau membuktikan ketundukan, kepasrahan, kepatuhan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mau bahas mengenai sujud dan bagaimana sujud itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, sebagai mukaddimah, sebagai awalan, seperti yang teman-teman tahu, sujud itu ada apa aja sih yang kita kenal? Kita kenal teman-teman semua sujud ya, ada yang dinamakan sebagai sujud syahwi ya, atau sujud syukur, atau sujud tilawah. Nah, ini dalam kehidupan kita, sebentar ya. Sepertinya teman-teman sudah pernah melakukan ini semua nih. Ya, sujud-sujud ini ya, teman-teman semua. Kita tahu bahwa sebentar ya, ada macam-macam sujud yang Uma akan bahas pada hari ini, sujud sahwi ya, sujud sahwi. Kemudian tadi mau katakan apa? Sujud sahwi, kemudian ada sujud syukur dan juga ada sujud tilawah. Sebentar. Uma akan bahas sebentar sujud-sujud itu yang sudah pernah teman-teman lakukan dalam kehidupan ini. Kapan sih kita melakukan sujud sahwi? Kapan kita melakukan sujud syukur? Kapan kita melakukan sujud tilawah? Dan ternyata sujud itu tidak hanya ketika sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tidak hanya sujud itu ketika dalam keadaan yang bahagia seperti sujud syukur, tapi ketika dalam keadaan sedih sekalipun kita juga bersujud kan. Ketika kita dalam keadaan apapun dan dimanapun kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bahas satu persatu secara singkat, teman-teman semua. Tadi Uma sempat menyebutkan sujud sahwi ya, sujud sahwi. Sujud sahwi ini apa sih teman-teman semua? Seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman keliru dalam sholat, ini rokaatnya keberapa gitu ya. Teman-teman itu disunnahkan dalam mengerjakan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ini sekedar mukadimah, teman-teman sudah tahu ini, cuman Uma ulang kembali. Sujud yang kita kenal tuh ada 3, ada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Uma bahas sedikit saja mengenai sujud sahwi. Misalnya, sujud sahwi ini disunnahkan mengerjakan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ya, kemudian teman-teman mengucapkan salam 2 kali pula ke kanan dan ke kiri, ya kan? Nah, Uma bacakan dulu hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ini manusia biasa," kata Rasulullah. "Sebagaimana kalian, aku juga lupa. Oleh karena itu, kalau aku lupa, maka ingatkanlah," kata Rasulullah. Jadi dalam sholat juga Rasulullah manusia biasa, pernah lupa juga. Nah, kalau kita lupa nih, teman-teman semua, ketika sholat kita, apakah rakaat kita sudah keberapa gitu ya, kita dianjurkan untuk membaca sujud sahwi sebelum ataupun sesudah mengucapkan salam. Secara singkat, bagaimana sih tata cara melakukan sujud sahwi? Teman-teman setelah membaca tahiyat akhir, teman-teman langsung sujud. Salah satu yang teman-teman bisa baca, misalnya subhana man la yanamu wa la yashu. Itu salah satu yang teman-teman bisa baca. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Itu salah satunya. Bangun dari sujud, ya, disertai mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian teman-teman duduk sebentar, ya. Setelah itu teman-teman, ya, di-mute dulu semuanya. Kemudian setelah duduk sebentar, teman-teman takbir. Dilanjutkan dengan doa yang sama pada sujud yang pertama. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi itu secara singkat mengenai sujud sahwi. Boleh ini teman-teman di-mute dulu semuanya. Oke. Sujud sahwi kita lakukan saat kita lupa ya, ketika di pelaksanaan sujud sahwi itu bisa kita lakukan sebelum atau sesudah kita mengucapkan salam ya. Sekedar mukadimah saja. Kemudian sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini kalau teman-teman nggak, kadang-kadang kita nggak hafal Quran ya, ini kebanyakan yang terjadi, apalagi di bagian akhwat nih, di bagian teman-teman perempuan, karena kan ketutup penghalang dengan apa, dengan kain atau dengan
hijab gitu ya, ketutup. Jadi kita nggak tahu ketika itu sujud tilawah ya. Jadi banyak sekali ketika imam bacakan ayat-ayat tertentu, kemudian imam sujud, kita nggak sujud, kita malah ruku gitu kan. Nah itu sering terjadi bahkan di di Mekah Madinah ya, di tanah suci juga biasanya di hari Jumat itu biasanya para imam tuh sering membacakan ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya. Nah biasanya bagi para teman-teman yang nggak ngelihat imam secara langsung itu banyak melakukan kesalahan karena nggak melakukan sujud tilawah. Kalau tadi kita sudah bahas sujud sahwi, ini sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa sih? Sujud yang dikerjakan karena membaca ayat-ayat sajadah yang ada dalam Quran. Sujud tilawah itu kapan? Tidak hanya dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Uma ingat ketika lagi baca Quran gitu ya, atau lagi setoran Quran sama guru gitu. Nah biasanya kalau kita ketemu ayat-ayat sajadah ini, maka kita akan atau disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini hukumnya apa? Sunnah, sama juga sunnah. Sujud tilawah bagi yang membaca atau mendengarkan ayat-ayat sejadah dari Quran, biasanya kalau di Quran-Quran tertentu itu ada gambar sejadahnya gitu ya. Maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah membacakan kata Ibnu Umar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kami Al-Quran. Apabila beliau melewati ayat sejadah, maka beliau takbir, lalu beliau sujud dan kami pun ikut sujud. Jadi di dalam Quran tuh kalau teman-teman konsentrasi baca Quran itu ada 15 ayat sejadah. Ya, 15 ayat sejadah yang tercantum dalam Quran. Ayatnya ada beberapa ya. Ada ayat Al-A'raf 206 itu ayat sejadah. Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat 15 itu ayat sejadah. An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Surah Shad ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Itu semua berjumlah ada 15 itu ayat sajadah yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, untuk teman-teman semua tadi Uma katakan kalau kita membahas mengenai sujud, sekedar pengenalan ataupun kita mengulang kembali, sujud tilawah itu ada dua macam. Dikerjakan di dalam sholat maupun dikerjakan di luar sholat. Kalau kita lagi baca Quran nih, lagi nggak dalam kondisi sholat, ketemu ayat sejadah, maka kita disunahkan untuk bersujud langsung tanpa melakukan ruku, tanpa melakukan i'tidal. Ya, teman-teman langsung sujud tilawah. Lalu melanjutkan seperti posisi semula. Kalau misalnya lagi sholat ya habis sujud ya balik lagi sholat seperti biasa. Tapi teman-teman semua ingat, kadang-kadang kita ini harus tahu bahwa ketika ada surah atau bacaan ayat sajadah, tapi kemudian ayat sajadah itu, tapi kemudian imamnya tidak sujud, maka kita nggak boleh sujud gitu. Jadi kita mengikuti imam saja. Itu ya untuk teman-teman semua. Nah, Uma tidak berpanjang-panjang dengan sujud sahwi atau sujud tilawah tadi. Uma mau bahas sedikit juga tentang sujud syukur. Nah, ini sujud syukur ini sujud yang rasa-rasanya perlu untuk kita lakukan ketika kita banyak bersyukur kepada Allah SWT untuk tertentu ya. Bukan syukur dalam nikmat yang terus-menerus. Misalnya salah satu nikmat yang Allah berikan kan nafas ya. Nafas kan nikmat, bukan berarti karena nikmat nafas jadi sujud syukur terus-menerus. Tapi sujud syukur yang dilakukan ini untuk nikmat-nikmat tertentu ya, teman-teman semua. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan hal-hal yang menggembirakan, ya hal-hal yang nikmat yang luar biasa, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersungkur dan langsung bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada banyak sekali hadis yang menerangkan perkara ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menyampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Jibril alaihissalam baru saja datang mendatangiku, mengabariku, dan memberikan kabar gembira. Jibril berkata, Allah berfirman, siapa yang bersalawat untukmu ya Rasul, maka Allah akan memberikan salawat dan ampunan untuknya. Ya, ya, mau ulang lagi ya. Jadi ini dari Abdurrahman bin Auf ya. Ia berkata Nabi Muhammad SAW pernah sujud yang sangat panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril
alaihi salam baru saja mendatangiku lalu memberikan kabar kepadaku. Jibril berkata, Allah berfirman, siapa yang bersalawat untukmu, ya Rasulullah, maka Allah akan memberikan salawat ampunan untuknya. Siapa yang memberikan salam kepadamu, maka Allah akan mengucapkan salam untuknya. Ketika itu aku lantas sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ini salah satu dalil dari hadis yang menunjukkan tentang sujud syukur. Uma ingat sekali ya tentang sujud syukur ini. Uma lakukan dalam dua keadaan ya, selain keadaan-keadaan lainnya. Dulu belasan tahun yang lalu, pada saat itu Allah takdirkan Uma waktu itu main film Ketika Cinta Bertasbih tuh, kalau teman-teman dulu masih kecil gitu, teman-teman pernah lihat film itu. Itu di stasiun televisi, terus Uma nggak pernah nyangka bahwa Allah tiba-tiba pilih Uma jadi peran utama, dan beberapa teman jadi peran utama juga, dan secara otomatis, Masya Allah, Alhamdulillah, ketika Allah umumkan, itu secara otomatis tanpa komando, tanpa perintah, tanpa direncanakan, ternyata yang sujud syukur nggak cuma Uma. Jadi semua orang yang ikut audisi itu yang dinyatakan lolos dalam audisi itu di stasiun televisi kita semua sujud syukur gitu. Jadi Uma juga ngelihat Masya Allah ya teman-teman Uma yang kanan kiri ini juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Termasuk ketika sujud syukur, Uma ingat sekali terakhir Uma lakukan sujud syukur itu ketika ibu Uma sakit yang Uma selalu cerita tahun lalu yang ibu Uma koma di rumah sakit yang dokter katakan kayaknya nggak mampu bertahan. Tiba-tiba ibu Uma sehat, dokter-dokter di rumah sakit mengatakan di rumah sakit di ruang ICU, kata dokter kamu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ruang ICU itu pula Uma melakukan sujud syukur. Nah, jadi sujud syukur itu bisa dalam keadaan di mana pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk kita, gitu ya, teman-teman semua ya. Lalu mau bacakan lagi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, salah satunya ya. Disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah mengutus Ali ke Yaman. Lalu disebutkan hadis lengkapnya, Ali menuliskan surat kepada Rasulullah SAW yang berisikan keislaman penduduk Yaman. Maka ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, maka Rasul tersungkur untuk bersujud. Begitu pula dalam hadis yang lain, hadis Ka'ab bin Malik bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menerima kabar gembira, ketika menerima kabar gembira bahwa Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Ya, seperti yang teman-teman tahu, Ka'ab bin Malik ini dihukum oleh Allah, nggak boleh orang-orang bicara padanya, ya, dikarenakan nggak ikut dalam sebuah perang. Maka ketika dinyatakan bahwa Allah telah mengampuni Ka'ab bin Malik, beliau melakukan sujud syukur karena Allah telah menerima taubatnya. Jadi sujud syukur ini hendaknya menjadi kebiasaan kita ya teman-teman semua, tidak hanya sekedar sujud tadi apa sujud sahwi, sujud tilawah, tapi sujud syukur ini hendaknya menjadi sebuah kebiasaan dan ingatkan teman-teman lainnya bahwa ketika mendapatkan sebuah kabar gembira dimanapun kita bisa melakukan sujud kayak umat tuh di lantai rumah sakit gitu ya, bisa melakukan sujud syukur dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa melakukan sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat tiada terkira karena seperti yang kita tahu semakin kita bersyukur semakin Allah tambahkan nikmat kepada kita. Namun ingat ya teman-teman, sujud syukur itu bukan dilakukan untuk nikmat yang terus-menerus, tapi berlaku untuk nikmat yang jarang-jarang didapat. Nah, itu sujud syukur. Ya, misalnya kayak terselamatkan dari satu musibah kayak Uma cerita tadi, terselamatkan atau sembuh dari satu penyakit atau teman-teman ya setelah selesai hafalan Quran, teman-teman sujud syukur. Jadi atau teman-teman yang udah lama nggak punya anak tiba-tiba mendapatkan anak atau teman-teman mendapatkan harta yang ditunggu-tunggu, teman-teman mendapatkan jabatan tertentu, teman-teman mendapatkan pertolongan tertentu, nah itu teman-teman sujud syukur. Sujud syukur bukan dilakukan untuk nikmat yang terus-menerus. Maksudnya apa? Yang tadi, nikmat terus-menerus itu contohnya seperti kita bisa hidup dengan bernafas dengan enak, itu bukan yang kayak gitu. Tapi nikmat yang didapatkan yang jarang-jarang ya. Begitu teman-teman semua, tata cara sujud syukur itu sama saja dengan sujud tilawah tadi ya. Ketika sujud memang sebenarnya tidak diharuskan dalam keadaan suci, enggak. Karena kita bukan dalam keadaan sholat. Ya kalau bisa suci alhamdulillah, kalau nggak bisa juga nggak ada masalah. Begitu ya teman-teman semua dan dilakukan dalam sekali sujud. Jadi sujud syukur tidak disyaratkan untuk bersuci. Itu menurut pendapat dalam beberapa ulama ya. Dan juga tidak disyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Jadi kadang-kadang kita mau sujud syukur tapi nggak tahu kiblatnya kemana, teman-teman bisa melakukan sujud syukur. Uh, karena tidak disyaratkan menghadap kiblat dan tidak disyaratkan untuk bersuci ya. Tapi kalau tahu kiblat dan bisa bersuci nah itu disunnahkan. Begitu teman-teman semua. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi mau juga ingin menyampaikan hati-hati juga dalam bersujud. Kadang-kadang kita ini puluhan tahun sholat, bahkan di zaman Rasul ada orang yang puluhan tahun sholat kan tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena nggak sempurna dalam gerakannya. Termasuk sujud. Sujud ini hati-hati karena Rasulullah SAW ingatkan kalau sujud ini betul-betul 7 anggota badan itu kena ke tanah ya, kena ke lantai. Apa aja dahi, pastikan dahi. Makanya kan teman-teman laki-laki pakai peci kan, pakai dahi, termasuk juga hidung. Ini kena ini ke sejadah kita nih. Ya, kemudian apalagi? Kemudian telapak tangan kanan, tangan kiri, ya. Kemudian lutut kanan kiri, ya. Ujung kaki kanan, kaki kiri, gitu. Nah, yang paling sering itu orang sujud nggak kena ini nih, nggak kena hidung. Kalau tangan dan kaki pasti biasanya kena kan. Hidung ini biasanya nggak kena. Nah, itu juga mulai konsentrasi untuk sujud secara sempurna, teman-teman semua. Ya. Eh, Karena itu sabda dari Rasulullah SAW dalam hadis surat Bukhari Muslim, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota tubuh, kata Rasulullah SAW, yaitu dahi termasuk hidung, telapak tangan kiri, lutut kanan kiri, dan ujung kaki kanan kiri. Nah itu yang teman-teman mulai sempurna lagi dalam gerakan-gerakan sholatnya. Baik, teman-teman, sekarang saatnya Uma ingin apa ya? Ingin sekedar merenung bersama-sama dengan kita semua. Ketika kita sujud, teman-teman membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya kan? Ketika teman-teman uh, sujud, teman-teman mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, atau sebagian mengatakan Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Artinya apa? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ketika kita sujud, bayangkan, Umas selalu katakan ketika kita sujud dalam keadaan yang paling rendah, kepala yang mulia ini direndahkan serendah-rendahnya, justru dalam keadaan paling rendah kita mengatakan Subhana Rabbil A'la bihamdi. Segala maha suci Rabbku yang maha tinggi dan pujian untuknya. Dibacanya 3 kali. Artinya apa? Artinya dalam sujud itu sebenarnya secara gerakan dan secara ucapan kita mengakui bahwa kita sangat hina dan rendah di hadapan Allah yang maha tinggi. Makanya kenapa disunahkan perbanyak sujud, artinya perbanyak sholat. Karena dalam salah satu gerakan sholat itu sujud, badan kita dan ucapan kita menunjukkan kerendahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah yang maha tinggi. Makanya kata-katanya Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Pada saat kita memposisikan diri begitu rendah. Dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika sujud, teman-teman itu bisa memperbanyak baca Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma firli. Jadi ketika teman-teman sujud, teman-teman bisa juga memperbanyak doa Allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah, harap kami pujian untukmu ya Allah, dan ampuni aku. Rabbi firli. Itu teman-teman juga baca dalam keadaan sujud. Itu hadis surat Bukhari Muslim. Atau bacaan sujud yang lainnya, teman-teman bisa baca Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Itu juga bisa dibaca. Hadis surat Muslim. Maha suci, Maha kudus, Rabbnya para malaikat ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Begitu ya teman-teman semua. Jadi secara gerakan dan secara tubuh kita mengakui kita rendah, kita hina, kita nggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita berhadapan dengan Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang berhak melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kita cuma hamba yang tugasnya adalah melaksanakan apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Makanya kalau orang banyak sujud, dia dekat dengan karakter yang tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabbnya, mengakui dengan gerakan tubuh dan lisannya, dia bukan siapa-siapa. Dia nggak berdaya apa-apa atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata Nabi Muhammad SAW ya pernah sujud dengan sujud yang sangat panjang sekali, tadi Mas sampaikan kan. Sujud itu sebenarnya teman-teman semua ya, dalam kehidupan kita ada sujud di mana kita begitu khusyuk sehingga kita melakukan sujud yang panjang sekali. Tadi doa-doanya teman-teman sudah sampaikan ya, walaupun bisa doa-doa lain, tapi ingat doa-doa yang dari Al-Quran dengan bahasa Arab kalau teman-teman mau tambah doa-doa lainnya. Karena waktu terdekat kita bersama dengan Allah SWT adalah ketika kita sujud. Sujud itu apa teman-teman semua? Itu gerakan yang menyimpan keajaiban yang luar biasa bagi para pelakunya. Karena ketika kita sujud, itu seperti kita membangkitkan ruh baru ya untuk kehidupan. Dan orang-orang yang paham tentang sujud, mereka tidak akan pernah bosan dalam bersujud kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ada begitu banyak keajaiban yang dianugerahkan untuknya di dunia dan di akhirat ketika dia berbanyak sujud. Ya, begitu ya teman-teman semua. Karena salah satu doa yang mustajab atau keadaan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat
sujud, pada saat sujud. Sedekat-dekatnya jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika hamba tersebut dalam kondisi sujud di atas tanah. Maka perbanyaklah doa dalam keadaan sujud. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kita kan ingin selalu berdekatan dengannya kan. Lebih dekat tuh lebih luar biasa. Begitu pula ketika kita mengatakan kita mencintai Allah, keadaan terdekat kita dengan Tuhan kita adalah ketika kita dalam keadaan sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa dalam posisi sujud. Perbanyak berdoa dalam posisi sujud, teman-teman semua. Doanya kapan? Aturan berdoa ketika sujud kapan? Teman-teman berdoa ketika sujud setelah membaca bacaan sholat, bacaan sujud. Bacaan sujud kan tadi subhana rabbil a'la. Jadi teman-teman baca itu dulu ketika dalam sholat misalnya subhana rabbil a'la. Kemudian teman-teman bisa berdoa. Berdoa dengan doa yang berasal dari Quran tentunya. Ya, berdoa dengan bahasa Arab, berdoa dengan doa yang telah disebutkan dalam Quran. Perbanyak doa-doa itu. Hafalkan doa-doa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Maka wajar kalau doa-doa teman-teman banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena teman-teman membaca doanya itu pada saat teman-teman melaksanakan sholat. Teman-teman lihat surah Al-Alaq ayat 19. Apa kata Allah? Sujudlah serta dekatkanlah diri kamu kepada Tuhanmu. Artinya ini sebagai dalil yang membuktikan engkau dalam keadaan yang sangat dekat kepada Allah. Dalam keadaan engkau sangat dekat, maka Allah akan mendengarkan doamu. Ibarat teman-teman semua, kalau kita analogikan, kita kalau ngomong sama orang dalam keadaan jauh, mungkin dia nggak dengar. Tapi kalau dalam keadaan yang dekat, sangat dekat posisi kita, dia akan dengar. Karena kita minta khusus gitu ya. Maka orang tersebut dengar. Sama ketika kita dalam keadaan sujud, jangan cepat-cepat bangun. Apalagi kalau sholat sendiri. Kalau sholat bersama imam, kita ikutin imam. Dalam keadaan sholat sendiri, jangan cepat-cepat bangun, berbanyak sujud. Omong mau cerita sama teman-teman semua, ketika kemarin pergi haji, itu orang tuh lama sujud, terutama di Raudhah. Raudhah itu kan tempat mustajabnya doa ya, teman-teman semua bayangin. Teman-teman mudah-mudahan insya Allah bisa berangkat haji dan umroh. Salah satu kalau kita mau berdoa, mau doa kita dikabulkan, kita lihat kan tempat mustajab, waktu mustajab, keadaan mustajab ya kan. Teman-teman bayangin di Raudhah, Raudhah itu adalah taman surga yang terletak di antara makamnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Itu orang berebut datang ke sana di Masjid Nabawi. Ketika mereka sholat, mereka sujud, yang mau perhatiin, sujudnya lama banget. Pertama, kenapa? Pertama, mereka ba'da haji. Ba'da haji itu keadaan terbaik, karena doa-doa dikabulkan, mereka bersih daripada dosa. Kemudian yang kedua, di tempat terbaik, di Raudhah. Ya kan, di Raudhah, tempat salah satu mustajabnya doa. Kemudian mereka dalam keadaan yang terbaik, salah satunya adalah tadi, keadaan terbaik mereka adalah dalam sujud. Ya, waktu terbaik, tempat terbaik, keadaan terbaik. Dalam keadaan sujud mereka berdoa panjang kepada Allah. Masya Allah indahnya ya. Ketika kita berdoa kepada Allah dalam tangisan kita dengan sujud kita, Masya Allah. Jadi sejadah itu basah dengan air mata kita tuh nikmat yang nggak semua orang punya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman hatinya lembut itu mudah menangis. Jadi kalau teman-teman yang sampai hari ini masih belum menangis, minta sama Allah agar bisa lembutkan hati. Bahkan dikatakan kalau kita nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Karena Allah suka mendengar rintihan dari hambanya. Jadi menangis merintih pada saat sujudmu itu keadaan terindah kita. Kita ngerasa kayak nggak ada beban dalam kehidupan ini, nggak ada yang susah dalam kehidupan ini. Kita ngerasa nggak butuh siapa-siapa kok selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan kita begitu lemah tak berdaya, dalam keadaan sujud, maka perbanyak berdoa dengan tetesan air matamu itu dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Begitu ya. Jadi sujud seorang hamba pada Tuhannya ini adalah amalan yang paling luar biasa, salah satunya. Ya, ini semulia-mulia pengabdian yang dilakukan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekat jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam kondisi sujud, maka doa-doa teman-teman semua insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Begitu ya teman-teman semua. Teman-teman tahu bahwa tidak hanya kita, seluruh malaikat yang ada di langit juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kita ini yang insya Allah termasuk orang-orang yang beriman, maka kita semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sujud dalam sholat maupun sujud-sujud yang sudah sebutkan tadi, ketika sedih, teman-teman sujud, menangis kepada Allah, ketika bergembira teman-teman sujud syukur ya. Ketika teman-teman mendengarkan ayat sejadah, teman-teman sujud tilawah, ketika salah dalam rakaat sholat misalnya lupa, teman-teman sujud sahwi misalnya.
hidup kita dalam sehari itu banyak sekali melakukan sujud. Banyak sekali melakukan sujud ya. Sujud yang kita lakukan itu penuh dengan ketaatan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan perasaan bahwa saya nggak berdaya apapun ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Dan teman-teman tahu apa kata Rasulullah? Kalian harus memperbanyak sujud kepada Allah SWT karena ketika kalian bersujud Allah akan angkat derajat kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi kalau Uma bisa sampaikan kepada teman-teman terakhir nih, ketika sujud teman-teman semua, begitu banyak manfaat dalam kehidupan kita, dengan bersujud tadi apa? Allah akan angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana caranya? Allah berikan kehidupan yang sakinah kepada kita, kehidupan yang tentram kepada kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Itu dampak dari kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan derajat di akhirat bagaimana caranya? Hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana Allah angkat derajat kita di akhirat dengan memperbanyak sujud. Kemudian, apalagi sih manfaat sujud? Tadi kita juga sudah bahas bahwa sujud itu akan menghapuskan satu dosa. Dengan bersujud kepada Allah, kan kita tiap hari buat dosa kan teman-teman semua, tiap hari kita buat dosa. Maka dengan banyak sujud kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosanya dilakukan sengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan dosa itu kita nggak pernah tahu, ya kecuali di yaumul hisab nanti teman-teman semua. Oleh karena itu banyak sujud kepada Allah, sebanyak-banyaknya, nggak perlu kita hitung berapa kali kita sujud, ketika ada waktu luang, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan diminta untuk memperbanyak sujud, artinya apa? Memperbanyak sholat sebetulnya, teman-teman semua. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dan ajaibnya, sujud ini tidak hanya diteliti dalam urusan agama ya, tapi kalau sujud dari urusan kesehatan juga kan dibahas juga teman-teman semua. Ya ada seorang dokter kalau nggak salah namanya Dr. Fidelma ya, PhD, beliau ahli neuroscience ya dari Edward University. Beliau sekarang menjadi seorang mu'alaf. Kenapa? Karena beliau menemukan fakta tentang manfaat sujud bagi kesehatan manusia. Jadi kalau tadi Uma jelaskan manfaat sujud yang angkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, sekarang Uma akan sedikit bercerita bagaimana manfaat sujud bagi kesehatan manusia. Sebagai seorang neurologis, beliau seorang ahli syaraf, seorang yang berasal dari Irlandia. Beliau tahu di saraf-saraf tertentu di otak kita itu hanya ada sesekali saja yang dimasuki darah, teman-teman semua di sini nih. Maka kalau nggak dimasuki darah sama sekali, maka akan berakibat sangat buruk untuk kesehatan kita. Itulah kenapa disebabkan sujud itu harus menjadi aktivitas rutin untuk memasukkan darah ke syaraf-syaraf. Ketika kita sujud, itu darah masuk ke syaraf-syaraf. Dan aktivitas rutin itu adalah sujud. Di dalam umat Islam itu sujud. Di dalam umat Islam itu kita mengenal sholat. Wah itu sudah diteliti itu dari segi kesehatan. Jadi untuk teman-teman semua ya, untuk orang yang melahirkan juga ibu hamil kan disuruh memperbanyak sujud ya. Banyak sekali manfaat dari sujud. Jadi hari ini secara singkat Uma hanya ingin menyampaikan pada teman-teman semua dan di rumah sendiri perbanyak sujud dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Teman-teman nangis kalau sedih bukan nangis di kamar mandi cuma buat wudhu, tapi cepat-cepat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman buat dosa. Buat dosa. Teman-teman merasa kotor, merasa jauh daripada Allah SWT. Teman-teman ambil air wudhu, teman-teman sujud kepada Allah dengan tangisan teman-teman semua. Teman-teman bangun sholat malam, teman-teman perpanjang sujud. Ingat, sholat malam itu sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah kabulkan doa teman-teman semua. Dan teman-teman dalam keadaan yang sujud, dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah. Ucapkan semua doa dan permohonan kepada Allah SWT ketika teman-teman sujud. Berlama-lama dalam sujud teman-teman semua. Terakhir sekali mau cerita, satu hal yang buat Uma iri sekali. Masya Allah kemarin Uma haji, itu ada seorang laki-laki teman-teman semua, laki-laki di depan Ka'bah. Itu sujudnya lama sekali. Uma udah sholat berapa rakaat, dia masih sujud nggak bangun-bangun dari sujudnya. Dengan bahu yang bergetar dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Uma iri sekali melihat begitu nikmatnya dia bersujud kepada Tuhannya dalam keadaan dekat dengan kekasihnya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini hari ini ada satu hal lagi yang kita ingat kembali bahwa indah sekali ya kalau bisa terus berdekatan dengan sang kekasih. Sang kekasih yang nggak pernah meninggalkan kita. Kita yang ninggalin Allah kan, Allah nggak pernah ninggalin kita. Sang kekasih yang selalu melihat aktivitas kita yang mungkin menyakiti diri kita sendiri sesungguhnya. Yang selalu memandang kita, melihat kita dan mengharap kita kembali kepadanya. Minta kepada Allah di hari Jumat ini, teman-teman semua. Di hari Jumat ini. Bagi siapapun yang merasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang merasa kotor akan perbuatan dosa-dosa yang dilakukan sejauh ini hari Jumat, hari yang penuh berkah, hari rayanya umat Islam di hari Jumat ini. Maka ini adalah momentum untuk kembali memperbanyak sujud dengan khusyuk, dengan tetesan air mata,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah untuk Allah kembalikan kita dekat lagi kepada Allah dan merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah berlama-lama kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Begitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan semuanya di sini menjadi ahli sujud ya. Orang-orang yang tentram, tenang kehidupannya karena banyak sujud kepada Allah, nggak khawatir terhadap dunia ini karena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ingat tadi mau bahas sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur dan pastikan ketika kita sujud, teman-teman pastikan dalam keadaan yang begitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak mengucapkan subhana rabbil a'la, mengakui bahwa Allah yang maha tinggi dan kita bukan siapa-siapa. Begitu sekian dari Uma, selamat menjalankan hari Jumat, semoga berkah teman-teman semua dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita hari Jumat, semoga ini menjadi pembersihan dosa buat kita. Mudah-mudahan jadi orang yang baru dan menatap hari lebih bersemangat lagi untuk jadi orang yang lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.